Bab 1828. Mengubah rute perjalanan. Tapi aku dulu ke arah kiri, ini berbeda dengan rute Istana Es Arktik. Tapi aku ingat, setelah berjalan ke kiri, ada gunung yang berbentuk seperti tempat kuas, ada banyak batu ekstrim di sana, jumlahnya seharusnya sangat banyak. Bisakah kamu yakin? Mendengar ini, Erikin tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Iblis Fu melihat celah di kehampaan dan tiba-tiba pulih ingatannya. Benarkah itu? Situasi di sini sangat berbahaya. Jika kamu salah, kamu mungkin akan membunuh banyak orang. Aku juga tidak bisa menjaminnya. Bagaimanapun juga, ingatan itu muncul secara tiba-tiba. Tapi seharusnya itu benar. Iblis Fu tertawa garing, sedikit merasa bersalah. Pulihnya ingatan itu seperti penambahan sesuatu secara tiba-tiba di benaknya, dan tidak ada hubungan timbal balik, jadi dia juga tidak yakin. Tapi kalau ingatanku benar, batu ekstrim di daerah itu pasti lebih banyak dari yang kalian dapatkan sekarang. Coba kamu gambar rutenya, biar aku lihat. Erikin berpikir. Iblis Fu mengangguk, lalu dengan lancar dia menggambar peta jalan lain di Laut Kesadaran. Setelah Erikin melihat dan membandingkannya, dia menemukan bahwa rute Iblis Fu terpisah dari Istana Es, dan hanya ada sedikit tumpang tindih di tengahnya. Khususnya di celah kehampaan, kedua rute akan benar-benar terpisah satu sama lain, dan tidak ada kemungkinan koneksi apapun dalam perjalanan yang sangat jauh. Dan jika diperhatikan lebih dekat, peta Iblis Fu juga ditandai dengan area yang mewakili area aman dan berbahaya. Namun jika dihitung dengan cermat, ada tambahan dua area yang lebih aman dibandingkan dengan Istana Es Arktik. Rutenya hampir sama jauhnya, tapi kamu punya lebih aman, dan mungkin saja itu adalah jalan yang belum pernah dilalui siapapun. Mata Erikin berkedip beberapa kali. Tentu saja, ada kemungkinan lain bahwa Iblis Fu dulu adalah keluarga atau keturunan sekte tertentu. Tapi Erikin masih merasa bahwa kemungkinan besar belum ada yang pernah berjalan melaluinya, karena saat hidup, Iblis Fu mungkin adalah fase penilaian level 3 terlemah. Kekuatan kultivasi semacam ini, dalam keluarga yang memasuki tanah ekstrim, hanya nenek moyang Istana Es Arktik dan Partai Jihuo yang pernah. Tetapi Iblis Fu bukanlah kultivator Istana Es Arktik, dan sangat memusuhi Partai Jihuo. Jadi mungkin saja Iblis Fu menemukan jalan ini sendiri, atau dia memperoleh rute menuju sekte atau keluarga yang telah hancur. Jika memang seperti ini, tidak ada yang melewati rute ini setidaknya selama 1000 tahun. Baik itu daerah aman atau pinggiran rute, batu ekstrim yang terkumpul selama ribuan tahun, harusnya lebih banyak daripada yang Istana Es Arktik. Tentu saja, ini hanya tebakan Erikin. Pokoknya, selama melewati celah kosong ini, semuanya akan segera ada jawabannya. Namun, tiba-tiba kamu seperti ini membuatku serba salah. Erikin mengertakkan gigi. Masih mending jika ingatan Iblis Fu tidak aktif, dia hanya perlu mengikuti rute Istana Es langkah demi langkah. Tetapi sekarang jelas bahwa ada rute yang tampaknya lebih baik, tetapi semuanya tidak pasti dan diperlukan pertaruhan. Erikin, ada apa? Melihat Erikin terpaku di tempatnya, Vinola Su dan pasukan Es semuanya menoleh dengan curiga. Tidak apa. Erikin menarik kembali pikirannya dan menarik napas dalam-dalam. Rute yang awal dibatalkan. Kali ini kita akan ke kiri. Apa? Ketika Erikin mengatakan ini, Ye Siwu dan yang lainnya terkejut. Tanah ekstrim penuh dengan bahaya, sebelumnya semua orang sudah pernah merasakannya, rasanya seperti bumi tiba-tiba terguncang. Sementara rute yang diberikan oleh Istana Es Arktik adalah jalan memutar ke kanan, Erikin malah memberikan arah sebaliknya. Ada apa ini sebenarnya? Pemimpin, kenapa tiba-tiba berubah arah? Apakah kamu menemukan sesuatu? Ye Siwu bertanya dengan heran. Aku menemukan sesuatu.
Pokoknya, kalian mengikutiku di belakang dan tetap waspada. Eric Kin hanya mengangguk tanpa menjelaskan terlalu banyak. Bagaimanapun, ingatan iblis Fu yang tiba-tiba, tidak mudah untuk dikatakan. Baik. Meskipun Ye Si Wu dan yang lainnya penuh dengan keraguan, mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu kekuatan Eric Kin, meskipun tampaknya kultivasinya tidak tinggi, tetapi kemampuannya jauh lebih unggul dari mereka. Mungkin pemimpin Qin benar-benar menemukan sesuatu. Apalagi dulu, untuk mendapatkan batu ekstrim yang lebih banyak, komandan saat itu juga akan membawa pasukan es untuk menjelajahi tempat-tempat yang tidak diketahui, dan bahkan membuka beberapa daerah yang jaraknya lebih pendek atau aman. Jadi Eric Kin bukanlah yang pertama. Ketika terbang, Eric Kin tidak berani mengabaikan. Dengan lambaian tangannya, dia langsung memanggil 6 pupet dengan fase transendensi dan terbang sejauh 100 meter. Kemudian dia memanggil Sky Eater untuk menutupi area di hadapannya. Adapun Vinola Su dan pasukan es, Eric Kin meminta mereka berjarak 100 kaki di belakang dirinya. Dengan jarak ini, Eric Kin juga merasa lebih tenang. Meskipun kata-kata iblis Fu cukup meyakinkan, tapi tetaplah perlu hati-hati. Tuan Istana, pemimpin Qin dan yang lain, sepertinya mereka mengambil jalan memutar. Di luar formasi tanah ekstrim, tempat Istana Es berada, Nenek Yu menunjuk sebuah lokasi di proyeksi depan. Eric Kin dan Vinola Su, termasuk pasukan es, sama-sama membawa token yang diserahkan oleh Istana Es Arktik. Selain untuk saling berkomunikasi dan mengirim batu ekstrim, token ini juga dapat melihat area di mana pihak lain berada. Dan Eric Kin mengubah arah. Orang-orang di Istana Es yang telah menyaksikan tindakan mereka langsung menyadarinya dalam sekejap. Bagaimanapun juga di dalam tanah ekstrim, setiap perubahan rute berarti bahaya yang meningkat berkali lipat. Ini membuat banyak orang di Istana Es langsung gugup. Tuan Istana, apakah perlu mengirimkan transmisi suara kepada pemimpin Qin untuk menanyakan situasinya? Nenek Zen pun berkata. Di dalam dan di luar formasi tanah ekstrim, bisa menggunakan beberapa transmisi suara rahasia, tetapi transmisi suara semacam ini sangat konsumtif, sehingga pada situasi biasa jarang digunakan. Saat ini masih tidak perlu. Mungkin pemimpin Qin menemukan batu ekstrim di kejauhan, kita amati saja dulu. Tuan Istana Es menggelengkan kepalanya. Nenek Yu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di tanah ekstrim, semua orang bergerak maju dengan hati-hati, melewati ruang demi ruang yang kacau. Meskipun rute iblis Fu relatif aman di sekitarnya, jumlah iblis monster jelas jauh lebih banyak. Untuk mempertahankan tenaga pasukan es, Eric Kin langsung menggunakan Sky Eater untuk menyerang. Dalam tatapan mengejutkan Ye Si Wu dan yang lainnya, di mana jari Eric Kin menunjuk, kawanan serangga hitam ini yang membentuk seperti pita, bergegas menyerang bagaikan iblis yang akan melenyapkan dunia. Iblis monster yang berani memprovokasi langsung dimakan hingga tersisa tulang. Kelompok Sky Eater menghancurkan sepanjang jalan, menelan semua iblis monster tidak punya mata yang mereka temui. Beberapa iblis monster yang bijaksana sangat ketakutan sehingga mereka segera berbalik. Eric Kin terlalu malas untuk mengejar mereka dan membiarkan mereka pergi. Meskipun ada banyak iblis monster di sepanjang jalan ini, tapi di pandangan mata Eric Kin malah sedikit lega. Ada beberapa iblis monster yang tidak takut, tetapi semakin banyak iblis monster, ini membuktikan bahwa rute ini mungkin tidak dilewati untuk waktu yang lama, mengkonfirmasi tebakan dirinya. Setelah terbang selama sekitar setengah jam, pikiran Eric Kin yang tegang akhirnya rileks sepenuhnya. Tepat di depan di langit, sebuah gunung tinggi perlahan muncul di ujung garis pandang, dan 3 puncak di gunung ini menonjol seperti tempat kuas. Ingatan iblis Fu ternyata benar. Eric Kin akhirnya bisa menghela nafas, dia mulai perlahan menarik kembali beberapa kerohaniannya yang menyebar. Sebelumnya, semuanya masih tidak pasti,
Dirinya terus fokus sepanjang waktu, sekarang akhirnya bisa beristirahat sejenak. Bersambung.